Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan syahrus siyam. Allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah mafhum bahwasannya tujuan dari ibadah saum adalah menghantarkan manusia kepada derajat kemuliaan, yaitu takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan harfun nida, ayat seruan. Ya ayyuhallazina amanu, seruan kepada orang-orang yang beriman. Dan diakhiri dengan lam litaroji, yaitu kalimat pengharapan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada 6 sukses Ramadan, sehingga kita dengan melaksanakan 6 sukses Ramadan itu insya Allah akan terhantarkan kepada derajat ketakwaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentu ibadah saum atau ibadah puasa. Sehingga bulan Ramadan dikenal juga dengan sebutan bulan puasa. Saum atau puasa ini adalah amaliyah utama yang wajib untuk kita laksanakan, yang wajib untuk kita tunaikan di bulan Ramadan sebagai amalan utama, sebagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Seruan ini adalah seruan bagi orang yang beriman. Tidak sedikit di antara orang yang mengaku muslim, di KTP-nya Islam, tetapi tidak merasa terpanggil dengan seruan untuk melaksanakan ibadah saum, sehingga masih banyak kita menyaksikan di jalanan atau di tempat manapun orang-orang muslim, tetapi secara demonstratif ia menampakkan ketidakpuasaannya. Urusan dia tidak berpuasa adalah urusan vertikal dirinya dengan Allah, tetapi secara etika, mari untuk saling menjaga bagi siapapun yang tidak melaksanakan ibadah puasa, supaya dapat menghormati orang-orang yang berpuasa. Kemudian sukses Ramadan yang kedua adalah qiyamul lail atau sholat tarawih. Ibadah Ramadan adalah satu paket, siang harinya puasa, malam harinya sholat tarawih. Bahkan sebelum melaksanakan ibadah saum, malam harinya melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini adalah penyempurna, penambal bagi amaliyah puasa. Apabila amaliyah saum kita terdapat lagho atau kekurangan, maka disempurnakan dengan sholat tarawih tersebut. Yang ketiga adalah tadarus Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya ayat permulaan Al-Quran. Bahkan adalah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu diuji melakukan setoran bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Dan tadarus Quran ini adalah amaliyah yang utama yang harus selalu kita dawamkan, yang harus jangan sampai kita tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian sukses Ramadan yang keempat adalah sodakoh atau infak. Adalah Nabi yang senantiasa gemar bersedekah, dan sedekahnya Nabi di bulan Ramadan seperti hembusan angin, sehingga tidak pernah ia menginapkan harta yang didapatinya di rumahnya barang semalam pun. Ketika ia mendapati harta sesuatu dari seseorang, maka sedapat mungkin tidak sampai membawa bermalam di rumahnya, harta itu kemudian ia habis bagikan kepada umat lain yang lebih membutuhkan. Sukses Ramadan yang kelima adalah itikaf di masjid untuk menjemput Lailatul Qadar. Inilah salah satu keutamaan bulan Ramadan yang tidak didapati di bulan yang lain, yaitu malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Yang mana jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka diganjar seperti melakukan ibadah selama 1000 bulan. Kita belum tentu sanggup untuk hidup selama 1000 bulan, kurang lebih 84 sampai 86 tahun jika dikonversi dalam hitungan tahun. Tetapi malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menurunkan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat untuk mengatur segala urusan. Bahkan Allah menjamin
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dan salam bagi siapapun yang terjaga untuk iktikaf di masjid sampai terbit fajar. Dan sukses Ramadan yang keenam adalah zakat fitrah sebagai penutup pengakhir di bulan Ramadan. Tuhrotan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dan pemberi makan bagi orang-orang yang miskin. Orang yang berpuasa tapi tidak membayar atau menunaikan zakat fitrah, maka pahala puasanya menggantung ke langit, tak sampai ke bumi pun tak berpijak. Maka marilah kita sempurnakan saum Ramadan kita nanti di penghujung Ramadan dengan menunaikan zakat fitrah. Itulah 6 sukses Ramadan yang insya Allah kita sempurnakan, kita usahakan untuk dapat menyempurnakan saum Ramadan kita dengan amalia-amalia sunnah sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan mengamalkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut kita akan dihantarkan kepada apa yang menjadi cita-cita ibadah saum Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian kultum pengantar berbuka puasa yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah fatun qaribah basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.